Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Amar Nabila dengan NIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirza Amar Nabila, NIM 04498144 dari program studi Sistem Informasi PBJJ Malang. Pada video ini saya akan menampilkan hasil tugas mengenai perancangan arsitektur enterprise lapisan 1 atau planning initiation menggunakan kerangka kerja enterprise architecture planning pada sebuah perusahaan yang beroperasi sebagai payment gateway. Pada presentasi ini saya menjelaskan proses perancangan infrastruktur enterprise pada lapisan 1, yaitu inisiasi perancangan kinerja EAP atau arsitektur planning pada perusahaan yang bergerak dalam layanan payment gateway. Itu kita langsung saja. Yang pertama, ruang lingkup. Langkah pertama dalam EAP adalah menentukan ruang lingkup dan sasaran. Untuk perusahaan payment gateway, ruang lingkup sangat luas, mulai dari layanan pembiayaan digital, integrasi dengan bank, keamanan data, hingga infrastruktur server. Sasarannya adalah meningkatkan kecepatan transaksi, keamanan, dan integrasi sistem agar perusahaan mampu melayani volume transaksi secara efisien. Selanjutnya yaitu visi perusahaan. Visi perusahaan payment gateway adalah memberikan layanan transaksi digital yang aman, cepat, dan terpercaya. Visi ini sangat penting karena menjadi acuan dasar dalam menyusun arsitektur enterprise sehingga seluruh rancangan data, aplikasi, dan teknologi berjalan searah dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, pilihan metodologi EAP. Metodologi yang dipilih dalam EAP karena metode ini memberikan struktur yang jelas dalam merancang arsitektur perusahaan. Dengan pendekatan top down, perusahaan dapat memastikan semua keputusan arsitektur berasal dari kebutuhan bisnis, bukan sekedar teknologi. Yaitu yang selanjutnya, penggunaan sumber daya komputer. Pada tahap ini perusahaan meninjau semua sumber daya komputer mulai dari server, cloud computing, database, API gateway, hingga monitoring. Semua komponen ini harus mendukung transaksi besar, real time, dan aman. Selanjutnya, struktur tim. Tim perencanaan memiliki pesan penting dalam keberhasilan EAP. Dengan adanya arsitek enterprise, analisis engineer, jaringan, hingga tim keamanan, perusahaan dapat menyusun arsitektur yang kompetitif
kondusif, dan aman. Selanjutnya, mempersiapkan rencana kerja. Rencana kerja EHP menjelaskan bagaimana proyek akan berjalan dengan adanya timeline pembagian tugas dan development yang jelas. Proses perancangan arsitektur dapat dilakukan secara terukur dan sistematis. Selanjutnya yaitu komitmen dan anggaran. Langkah terakhir adalah memastikan adanya komite dan anggaran dari manajemen. Tanpa dukungan penuh, proyek EHP tidak akan bisa berjalan. Persetujuan ini mencakup biaya SDM, tool, infrastruktur, dan pelatihan. Demikian penjelasan mengenai perancangan resep arsitektur planning pada lapisan 1, inisiasi perencanaan menggunakan metodologi EHP di perusahaan Payment Gateway. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.